Baik, selamat malam. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Servasius Piangwaki. NIM saya 18030300052. Saya dari kelas B, semester 7. Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertama-tama, saya akan memprodikan hasil review saya tentang bendera hitam dan gerakan sosial. Sosiolog khususnya tidak bisa melupakan pengamatan kunci Weber bahwa negara memegang monopoli atas kekerasan. Buktinya bisa disaksikan dalam perang pembunuhan, penahanan warga, dan kekerasan simbolis dan aktor lences terhadap orang. Jadi, mengasosiasikan anarkis dengan kekerasan adalah kesalahan kontradiksi yang paling jelas. Ketika negara menggunakan kekerasan, itu hanya menjadi negara. Tetapi ketika orang lain, terutama kaum anarkis, menggunakan kekerasan, bahkan tidak kekerasan, mereka bertindak kriminal. Kontradiksi ini dengan demikian mengabaikan tujuan perdamaian dan keadilan yang dinyatakan secara teratur yang dicari oleh kaum anarkis. Perhatikan bahwa keduanya adalah syarat-syarat yang digabungkan. Yang satu harus menemani yang lain, demikianlah meneriakan tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian. Oposisi anarkis terhadap kekerasan negara, misalnya anti-imperialisme, dengan jelas menunjukkan penentangan terhadap yang paling ekstrim dan bentuk-bentuk kekerasan yang merusak. Kemudian kekerasan yang terkait dengan anarkis di masa lalu adalah tindakan teriorisasi dalam perhatian terhadap penguasa atau hari ini membela diri melawan polisi. Bahkan jika tindakan seperti ini adalah kekerasan. Mereka kaliber yang berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan anarkis, kecuali pas tinju. Beberapa hari ini akan berpendapat bahwa untuk membunuh Hitler dan mencegah genosida dan kegilaan Perang Dunia II, memang dengan melihat ke belakang yang cukup besar, telah menjadi tindakan anti kekerasan yang masuk akal. Dengan menyebarkan mispersepsi tentang kekerasan anarkis, terutama oleh menolak untuk membandingkan kekerasan yang digunakan yang kuat dan yang tidak berkuasa berkekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa dan dibenarkan. Media dapat menampilkan gambar penunjuk rasa tak bersenjata melawan polisi anti huru yang memiliki gudang senjata besar senjata, tetapi juga dengan jelas mengklaim kekerasan penunjuk rasa menyebabkan respon polisi bahkan ketika kebaikannya biasa benar. Ini semua memperkuat yang dirasakan kebutuhan bagi negara untuk campur tangan dalam kegilaan masyarakat yang disumbangkan untuk menggeledah dan melindungi warga dari satu sama lain. Dengan demikian, klaim bahwa kita membutuhkan polisi dan kekerasan mereka untuk mencegah kita membunuh dan merampok satu sama lain. Dan ketiga, meskipun banyak yang mungkin menghargai ide-ide anarkis, seringkali diberhentikan sebagai fantasi. Dunia tanpa bos memang terdengar bagus, tapi jadilah realistis. Akibatnya untuk mengidentifikasi sebagai seorang anarkis adalah menjadi naif, utopis, untuk memiliki kepala di awan, dan dengan bodohnya mengabaikan manusia alam. Ini mungkin salah persepsi yang paling serius, walaupun tampaknya menjadi yang paling jinak. Karena itu berarti anarkisme ditolak sebagai anarkis, kurang dipikirkan atau tidak masuk akal. Akibatnya persepsi yang salah ini adalah sangat menghancurkan gerak anarkis dalam jangka panjang. Kekacauan dan mitos kekerasan mencegah tercapainya tujuan jangka pendek dan lain-lain dari bergabung dengan gerakan. Tetapi gagasan tentang fantasi anarkis secara permanen menghentikan potensi anarkisme sama sekali.
Mereka yang percaya pada dunia lain, satu tanpa hierarki, jelas delusi menurut persepsi yang salah ini. Namun mitos ini mengabaikan sejumlah realitas kunci gerakan anarkis. Orang lain mungkin mencatat bahwa sosiologi masih merupakan disiplin ilmu yang berarti didasarkan pada membatasi pengetahuan analisis dan inter. Perkiraan Martin 1998 menunduh bahwa sifat hierarki disiplin sendiri menimbulkan ancaman terhadap kebebasan di dalam akademi. Tentu saja ancaman besar ketika mempelajari gerakan yang memprioritaskan kebebasan seperti anarkisme. Disiplin yang memiliki kaitan dengan kelompok kepentingan, spesialisasi nilai, dan terlibat dalam perbuatan kekuasaan internal dan eksternal biasanya menerjemahkan subjek menjadi objek untuk tujuan studi. Sedangkan seluruh tujuan dari bendera hitam dan gerakan sosial adalah untuk mempelajari gerakan-gerakan anarkis. Kami harus sadar akan kekhawatiran bahwa mengurangi gerakan seperti ini menjadi sekedar objek studi juga dapat mengurangi alih-alih meningkatkan revolusionisme potensi. Sebagai seorang penulis dengan simpati mendalam dengan anarkis, perdebatan gerak anarkis atas hal-hal yang menyangkut nilai-nilai anarkis, misalnya veganisme, perusahaan properti, aturan pengembalian keputusan peran, fan, penjaga, dan lain-lain. Tahu betul sejauh mana anarkis secara teratur terlibat dengan kesadaran individu dan kolektif mereka. Dengan mengabaikan kontradiksi dan penghilangan bukti dengan kekacauan, salah persepsi, ketakutan akan anarkis muncul. Sebagai besar ketakutan ini abstrak dan menggambarkan kaum anarkis sebagai gila, tidak mampu berpikir rasional atau memprediksi kemampuan. Kritikus yang bertemu dengan kaum anarkis yang mengatakan bahwa mereka telah membentuk sebuah organisasi cenderung mencemooh klaim ini dan menganggapnya sebagai penipuan. Semua ini akan menyiratkan bahwa orang-orang yang ingin bertindak secara kolektif di dunia harus menempatkan kepercayaan mereka pada para pemimpin otoriter atau setidaknya membentuk organisasi yang memimpinnya akan membantu mengarahkan perubahan. Kedua, bagi banyak orang, kata anarki menyiratkan kekerasan. Akibatnya kaum anarkis dianggap berbahaya, agresif, dan mungkin teroris. Bagaimana Anda bisa dengan jujur mempercayai seorang yang menyebut diri mereka seorang anarkis? Diduga pendekatan anjing makan anjing dan anarkisme melemparkan setiap individu satu sama lain dalam pertarungan gila untuk dominasi darah. Untuk percaya bahwa kaum anarkis pada dasarnya adalah kekerasan, diperlukan kebingungan besar atau delusi diri. Mulailah dengan penegasan feminis radikal bahwa pemerintah adalah geng yang paling berbahaya dari laki-laki kekerasan. Kemampuan para sarjana untuk mempelajari anarkisme mungkin terbatas. Untuk melakukan wawancara, mengumpulkan survei, atau melakukan pengamatan, seorang sarjana harus tahu beberapa mata pelajaran mereka, atau setidaknya di mana mereka dapat ditemukan. Bahkan jika anarkis mudah ditemukan, kebanyakan sarjana tidak mengetahuinya. Konsekuensinya, kaum anarkis yang secara sah peduli dengan mata-mata dan provokator telah menjadi korban mereka sepanjang sejarah mereka. Mungkin tidak mempercayai mereka yang tidak mereka kenal, terutama orang-orang yang mengaku sebagai cendekiawin, untuk mempelajari mereka. Orang-orang yang mengganggu seperti itu cenderung terlihat anarkis, sedikit berbeda dari polisi yang menyamar, yang bermaksud menipu para aktivis untuk melakukan kejahatan pikiran. Untuk mempelajari dan memahami dengan benar, seorang harus dapat memahami logika pemandu anarkisme yang bertentangan dengan bagaimana sebagai besar gerakan diorganisir dengan garis pimpin metik diarahkan pada polisi dengan reformis sistem melestarikan ideologi. Akhirnya para sarjana mungkin tidak peduli dengan kaum anarkis. Gerak lainnya mungkin muncul untuk alasan pribadi, politik, atau profesional menjadi lebih menarik dan berharga jika seorang sarjana tidak memiliki rasa ingin tahu intelektual tentang sekelompok orang.
Mungkin cuma itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.